Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jemaah musalla Al-Uthmaniyah yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib malam Jumat kita membuka kitab turas, kitab Subulus Salam, yaitu syarah daripada Bulughul Maram yang disyarahkan oleh Imam Sana'ani daripada kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Kitab ini perbandingan 4 mazhab, perbandingan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, namun kita tetap memakai qawaid mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyatirina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibul kitab Subulus Salam Syekh al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani thumma as-Sana'ani li syarah Bulughul Maram min Jami' Adillatul Ahkam lil Hafiz Syihabuddin Abi Al-Fadil Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Kanani Al-Asqalani Al-Qahiri wa nafa'na bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumi jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis kitab hadis, kitab fikih ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Anugerahkanlah kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman dan muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya, muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun golongan manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah, karunia kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang membantu perjuangan jihad dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka ya Allah, tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita memohon doa membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan, kita khususkan kepada kedua orang tua kita, tasyakuran pada malam yang berbahagia ini, malam mulia, malam Jumat ini, yang ke-25 tahun daripada pernikahan Bapak Pundar Harnang Saputra dan Ibunda Susyuni Astuti. Mudah-mudahan 25 tahun pernikahannya
diberikan Allah keberkahan untuk selanjutnya sampai di akhir hayat, bahkan Allah pertemukan kelak di surga. Dia anugerahkan nikmat anak dan keturunan menjadi imaman dan muttaqin. Dia anugerahkan kesehatan, dimurahkan kesehatannya, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala malapetaka. Allah berikan keberkahan segala usahanya, diberikan kemajuan, dan semoga dari segala nikmat yang Allah anugerahkan semakin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mendoakan juga mudah-mudahan Allah berikan lebih dari apa yang kita doakan. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita juz yang kedua daripada 4 juz. Jadi setiap Jumat kita berbeda-beda juznya daripada kitab Subulus Salam. Kitab ini ada 4 juz disyarahkan ya. Jadi kalau kitab Bulughul Maram matannya, artinya kitab aslinya kan kitab Bulughul Maram, ini kan disyarahkan oleh Imam Shan'ani. Kitab Bulughul Maram ini semua pesantren insya Allah mengkajinya. Jadi kalau saya dulu tingkat sanawiyah, ini adalah muqarrar maddah, buku diktat wajib untuk tingkat sanawiyah, tapi bukan ininya, matannya, matan daripada kitab ini. Artinya matan itu isinya, kandungan aslinya. Baru ini syarah. Apa yang dikatakan syarah? Penjabaran lebih luas tentang kandungan daripada isi matan. Dan kita masuk kepada juz yang kedua. Yang lalu sudah sampai kita bab salatut tatawwu', bab tentang salat sunat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali memberikan kita amalan, berbagai macam amalan, doa, istighfar dan sebagainya. Ternyata dari segala amalan itu yang paling tinggi diantaranya adalah martabat sholat, gitu ya. Jadi martabat sholat ini termasuk martabat ibadah yang tertinggi. Terutama sholat wajib itu paling tinggi. Tapi setelah itu amalan-amalan sunat, bab salatut tatawwu', salat yang sunat-sunat ini yang paling tinggi adalah salat-salat sunnah. Nanti di antara salat sunnah juga ada yang lebih tinggi. Apa itu? Sunat fajar, tahajud, witir, itu yang paling tinggi di antara salat-salat sunnah. Setelah itu apa? Rawatib. Nanti ada salat awabil yang ghairu muakkad, atau salat rawatib yang ghairu muakkad seperti qoblal maghrib, qoblal asar, itu ya, ba'da isya. Jadi salat sunnah yang muakkad mau ghairu muakkad tetap martabatnya itu terbaik di antara amalan yang ada. Tapi di antara seluruh amalan bahkan lebih tinggi dari yang wajib. Tapi bukan berarti yang wajib ditinggalkan, majelis ilmu. Makanya kata Rasulullah, talabul ilm afdal minas salat, minas siyam, minas zakat, min jihad fi sabilillah, minal hajj, bahkan daripada haji. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menuntut ilmu itu lebih tinggi daripada salat, puasa, zakat, haji, bahkan jihad di jalan Allah. Karena memang rukun Islam, rukun iman bisa rusak tanpa ilmu. Berapa banyak orang yang tidak suka majelis ilmu seperti ini, padahal 1 minggu sekali, setiap hari 1 jam. Kita mencari uang setiap hari, nggak pernah putus. Mencari dunia nggak pernah putus. Mencari ilmu 1 jam saja, tak lebih.
antara bainal maghrib wal isya, antara maghrib dengan isya, itu pun susah sekali. Jadi semua, bahkan perilaku kita di luar rukun Islam dan rukun iman bisa rusak. Tatanan sosial, tatanan politik, tatanan budaya, seni, ekonomi, peradaban, itu bisa rusak kalau tidak ada ilmu. Dan ini tidak membedakan apapun agamanya, masalah ilmu. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang beriman dan menuntut dan orang yang berilmu itu Allah tinggikan. Jadi lebih tinggi derajatnya orang yang beriman, lebih tinggi daripada orang yang tak beriman dia menuntut ilmu. Tapi tetap ilmu itu luar biasa. Jadi yang mengukir peradaban yang disebut dengan al-hadarah, peradaban itu adalah di mana rakyatnya yang bisa melahirkan, mengukir daripada keilmuan. Kenapa Arab, kita katakanlah Mekah, tidak dikategorikan negara yang punya peradaban? Padahal mereka budayanya suka bersyair. Karena Arab itu tidak melahirkan intelektual keilmuan. Kenapa peradaban, kalau kita cerita tentang hadarah, tamadun, peradaban, civilization, China, pertama Mesir, setelah itu Persia, Yunani, China, India. Kenapa nama ini saja yang disebut? Karena mereka mengukir, melahirkan orang-orang yang terdidik karena ilmunya. Padahal kalau kita lihat bagaimana negara Arab itu dari segi tuanya lebih tua dari negara ini. Kita katakanlah Mekah, kita katakanlah Jazirah Arab, kaum Ad dan kaum Tsamud, itu sampai sekarang masih ada atharnya, masih ada peninggalan sejarahnya. Kaum Ad, kaum Tsamud Allah abadikan di dalam Al-Quran, bisa membuat rumah itu sampai 400 hasta, lebih kurang 200 meter, dan itu dipahat daripada batu-batu padas yang dipahat. Sampai sekarang masih ada, kita bisa jumpai di Jordania, kita bisa di semenanjung Syria sampai ke Yaman. Itu peninggalan kaum Ad, kaum Tsamud. Kenapa tidak dikenal dengan peradaban? Berbeda dengan peradaban-peradaban negara. Jadi ilmu, intinya ilmu pengetahuan. Walaupun nanti mereka tetap dikategorikan peradaban juga, tapi peradabannya tidak sama sebagaimana yang digambarkan oleh para ahli ilmuwan. Civilization itu adalah terlahir dari sebab pengetahuan rakyatnya, masyarakatnya ketika itu, dan bisa terus sampai sekarang mewarisinya. Itu dia ya, kita masuk inti daripada kitab kita. Ini sudah sampai kita. Yang terakhir, karena idatul al-fajr la yusalli ila raka'atain khafifatain. Kata Rasulullah, apabila telah terbit fajar, tidak ada salat melainkan 2 rakaat yang ringan saja. Yang dimaksud adalah sunat fajar ya. Yang dimaksud sunat fajar. Kemudian awwalu ma yuhasibu, ini juga yang terakhir kemarin kita bahas. Awwalu ma yuhasibu biha al-'abdu yaumal qiyamah salatahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali nanti kita dihisab adalah salatnya pada hari kiamat. Seorang hamba itu akan diperhitungkan pada hari kiamat salatnya. Subhanallah. Jadi jangan sampai anak kita, istri kita, kemanakan kita, siapa saja orang dekat kita, jangan sampai enggak sholat. Yang dikatakan orang yang sholat ya 5 waktu, bukan dia sholat maghrib, sholat isya, subuh enggak sholat, zuhur, itu belum dikatakan sholat. Khusus sholat wajib 5 waktu. Dalam satu hari satu saja tinggal, dia belum dikatakan mendirikan sholat, dia punya hutang. Makanya kan kita nggak pernah dibilang bapak sholat, tapi kalau dibilang Pak Haji, pernah kan? Banyak. Boleh nggak dibilang Pak Haji? Boleh. Walaupun kita pernah nggak dengar ada orang mengatakan nggak boleh disebut Pak Haji, ria, enggak. Sunnah hukumnya. Bahkan di Mesir, Pak. Di Mesir itu budayanya itu, kalau kita ngambil wudhu, setiap ngambil wudhu itu kan,
habis doa itu orang-orang Mesir suka nyeletuk itu haraman amin. Mereka berdoa supaya sampai Masjidil Haramain. Kemudian mereka suka menyebut kalau orang tua ya hak atau haj. Jadi kalau orang Mesir bilang jim itu gi, ya hak, padahal dia belum haji. Tahu kenapa? Doa. Jadi haji itu seumur hidup sekali. Boleh kita bilang Pak Haji, kalau sholat kan enggak. Kita bilang sekarang Pak sholat, besok tak sholat dia. Iya. Nah, kemudian kalau kata ulama, perkara yang wajib diiklankan tuh mustahabbah, sunnah, seperti zakat, ya. Itu sunnah kita sebut, cuman bukan berarti sementara sunnah disebut kemana-mana kita cerita. Oh kemarin aku berzakat aku katanya. Setiap jumpa orang satu RT tahu semua dia berzakat, bukan itu maksudnya. Artinya perkara yang wajib itu sunnah disebut seperti haji boleh. Kemana Pak? Sholat apa? Sholat zuhur boleh. Makanya kenapa kata Rasulullah sholat wajib itu harus di masjid. Kepastikan orang lihat ini kan, lihat semua. Kenapa nggak di rumah? Afdalu salatul mar'i di dalam hadis sahih kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatul mar'i fi baiti. Sebaik-baik salat kata Rasulullah di rumahnya, kecuali illal maktubah, kecuali salat yang wajib. Kenapa harus di masjid? Kenapa kita harus pamerkan, tunjukkan? Itu menunjukkan perkara yang wajib sunnah. Makanya kata Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalal Al-Mahalli di dalam tafsirnya, perkara yang wajib diiklankan mustahabbah. Karena kalau ada orang kaya, dia nggak pernah diiklankan, nggak pernah diumumkannya Pak, dia berzakat, bahaya. Dibilang orang dia bakhil nanti, nggak bertanggung jawab. Karena zakat itu rukun Islam. Begitu juga salat. Kecuali perkara-perkara sunnah, afdolnya disembunyikan. Termasuk juga umpamanya wakaf, juga harus diiklankan, kalau nggak bisa diselewengkan. Termasuk juga sedekah yang sifatnya untuk umat disebutkan. Kalau enggak kita akan bisa banyak penyimpangan dan penyelewengan, makanya disunnahkan. Jadi jangan sampai ada orang berkeyakinan kalau ibadah diumumkan ria, enggak ya. Jadi tergantung orangnya, dia harus bisa ikhlas membersihkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menyebutkannya tidak ria, malah sunnah, perkara yang wajib. Itu dia ya. Jadi salat ini sangat kuat. Nanti yang pertama kali kata Rasulullah, seorang hamba akan diperhitungkan pada hari kiamat. Fa in kana tammaha kutibat lahu tammatan. Kalau sempurna salatnya, sempurna semua. Akan dicatat sempurna lah semua. Jadi capek kita senyum, berbuat baik, capek kita yang lain segala macam, salat enggak salat, ternyata enggak sempurna kata Rasulullah di hari kiamat nanti. Wa illam yakun atammaha qala Allah lil malaika. Bagaimana kalau orang yang cacat salatnya? Enggak sempurna. Allah bercakap sama malaikat, wahai malaikatku, unzuru, lihat kamulah kepada hambaku yang cacat-cacat salatnya. Hal tajiduna li abdi minat tatawwu' min tatawwu'an fatakmiluna biha fariidatan. Lihat kamulah apakah mereka hambaku itu dia ada nggak sholat sunatnya, maka sempurnakan cacat-cacat sholat wajibnya itu tadi. Al-fariidah, sholat fariidah itu sholat wajibnya ditempel dari sholat sunatnya, jadi tinggi martabat sholat sunatnya. Terpaksa itu yang menempelnya sholat sunnah. Jadi makanya Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada qadha salat, tapi cacatnya nggak boleh. Karena rukun Islam itu sepakat ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal wajib diqadha kalau kita maksiat meninggalkan salat. Ketika sudah balik, mungkin 5 tahun yang lalu kita meninggalkan salat selama 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun.
wajib diqadha. Kalau menurut Ibnu Taimiyah enggak, tapi dia wajib memperbanyak sholat sunnah. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Tapi sekali lagi pendapat Ibnu Taimiyah cacat, tidak boleh, karena dia bertentangan dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam hadis-hadis sahih. La kafaratan lah illa ada'a. Tidak ada kifarat orang yang meninggalkan salat kecuali menunaikannya. Itu kata Rasulullah. Bayangkan, nggak usahkan meninggalkan, kata Rasul dalam hadis sahih, termasuk di dalam riwayat Imam Bukhari. Orang yang dia barang siapa yang lupa karena sebab lupa, tertidur saja karena mabuk, artinya ayan, hitam, ketiduran, itu saja dia wajib menunaikan sholatnya. Apatah lagi karena sengaja, karena maksiat. Bayangkan, yang lupa saja, yang karena ketiduran saja wajib. Kenapa? Apa dalilnya? Banyak hadis-hadis di antara seluruh pendapat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mengangkat hadis tentang masalah perang Khandaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak salat dengan para sahabat karena mau digempur musuh. Ketika itu lagi membuat parit, waktu tidak ada. Kalau salat mungkin tidak terkejar membuat parit, sehingga Rasulullah tidak lakukan zuhur, asar, sampai maghrib baru selesai. Akhirnya setelah maghrib Rasulullah, ya Bilal qum adzin. Setelah azan kemudian iqamah salat. Setelah salat suruh bangkit lagi, salat apa ya Rasulullah? Salat zuhur. Terkejut Bilal, ternyata wajib di qadha. Itu sepakat ulama 4 mazhab, tidak ada yang bisa mengingkari. Silahkan seluruh sejarah, bahkan Ibnu Taimiyah pun tidak bisa mengingkari peristiwa perang Khandaq. Tidak bisa mengingkari itu. Jadi perang Khandaq adalah saksi sejarah Rasulullah karena sebab daruri tidak bisa sholat pada waktunya, dan akhirnya dikumpulkan sholatnya menjadi satu waktu. Itu dia ya. Kemudian unzuru, kemudian kata Allah kepada malaikat, unzuru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu' fataqbiluna biha fardhu. Kamu lihat apakah kamu dapati terhadap hambaku sholat sunatnya, maka kamu sempurnakan daripada sholat sunat itu, cacat daripada sholat fardunya. Tsumma zakatu kadzalik. Kemudian zakat gitu juga. Jadi zakat rukun Islam. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, kalau kita meninggal dunia, Pak, apabila kita semasa hidup 2 tahun umpamanya nggak mengeluarkan zakat, wajib ahli waris membayar zakat. Menurut Imam Hanafi tak wajib dibayar, tapi dia adalah memikul dosa besar. Dia selamanya sampai kiamat memikul dosa besar. Bapak mau pilih pendapat yang mana? Imam kita Imam Syafi'i lah yang harus kita ikut, dan Imam Malik kita tunaikan. Masa orang tua kita akan dibebani dosa besar sampai hari kiamat kalau tidak ditunaikan? Kata Imam Hanafi, itu tanggung jawab dia di dunia pribadi. Jadi tidak. Tapi yang anehnya Imam Hanafi kalau perkara sholat boleh diqadha, boleh ditunaikan anaknya. Itu pula anehnya. Kalau zakat tidak. Kalau salat kata Imam Hanafi, termasuk juga mayoritas Imam Syafi'i, apabila orang tuanya meninggal berapa tahun nggak salat, kita katakanlah 1 hari 2 hari nggak salat. Kalau 2 hari ya kan, kalau 20 tahun stres juga kita gantinya ya kan. Umpama dia meninggal 2 hari nggak salat, kata Imam Hanafi boleh anaknya menggantikan salat ayahnya. Tapi kalau menurut Imam Ahmad enggak, dengan Imam Malik. Tapi pendapat yang kuat yang mana? Yang membolehkan. Karena Imam At-Tabari, nanti bisa lihat nanti di dalam kitab Nihayatul Zain, karya daripada Imam Nawawi Al-Bantani, orang Banten, ulama kita yang paling banyak karyanya berbahasa Arab tahun 1800-an. Tahun 1800-an. Yang paling banyak punya karya Arab sampai ke Timur Tengah sana, itu adalah Syekh An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten.
Di dalam karyanya nanti di situ dikumpulkan beliau, tapi yang mensarahkannya adalah Syekh Abdul Aziz Al-Malibari, Malabar, orang India. Bayangkan, ulama Banten menyusun kitab disarahkan orang India, ulama India. Ya. Itu nanti di situ dikumpulkan semua pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Tabari. Imam Tabari asalnya bermazhab Imam Syafi'i. Tapi sangkin luar biasa pendapat beliau, karya beliau, bagaimana cara beliau mengistinbatul ahkam, sehingga ulama banyak juga mengatakan beliau punya mazhab sendiri, mustaqil, tersendiri gitu. Jadi Imam Tabari, kalau kita kumpulkan ulama-ulama mayoritas membolehkan menggantikan sholat ayat, tapi dengan syarat meninggal. Tapi itu pun bukan 100% dijamin bisa diterima Allah. Ya, ini udah nggak usah aku sholat Ustaz, nanti anak aku suruh ganti gitu ya kan. Itu akal-akalan namanya. Ya. Apa dalilnya? Banyak. Karena dulu pada masa sahabat, ya Rasulullah, kata seorang anak, ibuku meninggal dunia, boleh nggak aku ganti hajinya? Kata Rasulullah, boleh. Apa kata Rasulullah? Kamu punya hutang dengan manusia, wajib nggak dibayar? Wajib. Maka dengan Allah ahak, lebih berhak engkau tunaikan hutangnya, apalagi kepada Allah. Sedangkan manusia saja kamu wajib membayar hutang, apalagi kepada Allah. Jadi zakat itu ya. Tsumma tu'khadul amal ala hasabi dzalik. Kemudian kamu ambil amal-amal yang lain. Setelah tidak ada salat sunatnya, amal-amalan yang lainnya. Itu dia. Kemudian kita masuk hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'atan qabla al-ghada. Jadi ini kita masuk hadis baru tentang salat sunat setelah zuhur dan sebelum zuhur. Itu satu riwayat mengatakan ada 4 rakaat. Setelahnya ada 4 rakaat. Dia mengatakan 2. Jadi kata Rasulullah ada ini riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi di sini perbedaan pendapat ulama mengambil daripada sanad hadis ini. Namun mayoritas, kebanyakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan qabla zuhur dan ba'da zuhur itu dua rakaat. Itu dia ya. Wa Sallallahu Alaihi Wasallam kana yusalli arba'an muttasilat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan 4 rakaat yang bersambung sifatnya. Arba'an qabla zuhur laisa fihinna taslim taftahu lahun abwabus sama'. Jadi apa fadilahnya sholat rawatib zuhur? Terbuka pintu-pintu langit. Barang siapa yang dia sholat 4 rakaat, tapi nggak mesti 4 ya. Mayoritas ulama mengambil hadis yang paling kuat itu adalah 2 rakaat. Namun kalau ada orang mau mengerjakan yang 4 rakaat boleh. Apa fadilahnya sholat rawatib zuhur? Kata Rasulullah, laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama'. Jadi tidak ada kelebihan yang diperoleh orang yang sholat rawatib ya. Allah rawatib khusus zuhur saja ini, Allah bukakan pintu-pintu langit. Jadi kelebihan sholat zuhur ini Pak, diantaranya para malaikat pada sholat zuhur itu menyaksikan kita dari langit, dan Allah buka pintu-pintu langit. Jadi sangat bagus kita perbanyak doa ketika zuhur. Usahakan zuhur itu berjamaah. Dan kenapa sholat zuhur ini diberikan kelebihan di antara sholat yang lain? Sholat zuhur inilah sholat yang pertama diwajibkan umat Islam. Jadi Rasulullah ketika menerima kewajiban salat, pertama kali sholat zuhur. Pertama kali. Itu dia ya. Makanya kata Imam Malik, kalau kita mau mengqadha salat, dari mana mulai? Dari sholat zuhur dulu. Diqadha sholat zuhur dulu. Karena sholat zuhur itulah yang pertama kali Allah wajibkan sholat 5 waktu. Yang pertama kali sholat zuhur itu. Jadi kalau sudah malaikat menyaksikan, perbanyak doa. Jadi doa-doa malaikat itu apa yang kita niatkan makbul insyaallah. Arba'un qabla zuhur ka'adrihinna ba'dal isya wa arba'un ba'dal isya ka'adrihinna min lailatul qadar. Jadi 4 sebelum zuhur itu sama martabatnya seperti sholat sunat setelah isya. Dan 4
rakaat setelah Isya itu martabatnya, fadilahnya seperti orang mendapatkan Lailatul Qadar. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ya. Jadi tingginya, martabatnya tinggi. Makanya jangan sampai habis Isya kita tinggalkan sholat rawatibnya. Ini kan enggak. Waktu Isya itu sangat luas sekali. Jadi jangan sampai karena kita sudah kelewatan waktu azan, akhirnya langsung komat. Karena sering dalam ta'lim, sayangnya fadilahnya sangat tinggi sekali, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat zuhur ini di samping disaksikan para malaikat, sama kayak kita menuntut ilmu ini. Menuntut ilmu ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat membentangkan sayapnya. Begitulah cintanya kepada orang yang menuntut ilmu. Dibentangkan sayapnya, kemudian para malaikat mendoakannya, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Satu-satu didoakan. Subhanallah. Ya Allah, ampunkan dosanya, berikan kasih sayang untuknya. Orang-orang yang menuntut ilmu itu. Bahkan di dalam hadis Muwatta kata ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya dia mengajarkan ilmu atau menuntut ilmu ke masjid setelah salat maghrib sampai Isya, dia pulang dari masjid dari masjid, dia telah melakukan berjemaah maghrib dan Isya, diiringi dengan talabul ilm, fadilahnya, kata Rasulullah, lebih baik daripada dia perang jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah menang membawa harta rampasan, harta ghanimah. Subhanallah. Jadi talabul ilmu ini kita harus istiqamah. Mudah-mudahan, percayalah, saya menyaksikan orang-orang yang bukan kiai, bukan agama, bukan tamatan pesantren, orang-orang sekolah kedokteran, orang engineering, orang-orang yang rata-rata yang umum semua. Bahkan ada yang dia bisnis properti, ada yang dia bisnis mobil, punya showroom dan sebagainya. Yang istiqomah dengan ta'lim rata-rata berjaya. Rata-rata. Coba lihat, pernah saya selalu angkat jamaah tabligh, itu disaksikan seluruh dunia. Jamaah tabligh itu bukan mayoritas, bukan kiai. Jamaah tabligh itu kan rata-rata dari preman lah, dari orang-orang sekolah-sekolah eksakta. Saya jarang temukan ulama ya. Jarang saya temukan ada ulama di jamaah tabligh. Rata-rata mereka bisnismen, jenderal, engineering, kedokteran dan sebagainya. Itu mereka semua berhasil loh. Semua ini berkah hartanya. Berapa banyak orang yang jauh daripada majelis ilmu, kaya tapi nggak berkah, anak narkoba, istri selingkuh, sakit stroke. Bukan stroke karena ibadah, tapi stroke karena mikirin harta, bisnis, industri pabriknya nggak maju dan sebagainya. Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi jadikan senjata kita ta'lim ini untuk benteng diri kita ya. Sikit lagi kita akan buka pertanyaan, itu saja ya. Kita masuk hadis yang baru. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Jadi ternyata ada sebuah riwayat, Allah sangat mencintai orang-orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ada. Tapi ini tidak kuat ya. Walaupun tapi mayoritas adalah ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tetap 2 doa. Kenapa? Baina kullu adzanain salat. Maaf. Jadi dalam hadis lain disebutkan adalah matna 2 rakaat. Arba'an qabla zuhur wa raka'atain ba'daha. Ini hadis yang lain lagi. Ada juga riwayat lain mengatakan sholat zuhur itu sebelumnya 4 rakaat, kemudian sesudahnya 2 rakaat. Begitu juga wa raka'atain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'atain ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Kemudian yang terakhir tadi saya sebutkan adalah hadis yang bersumber dari Ibnu Umar rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallah
imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Gini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai ini, kan di masyarakat ini berkembang juga apabila ada kematian itu selalu pakai vidya beras katanya. Itu untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Itu gimana wacana seperti itu di masyarakat berkembang ini? Itu aja ya. Sholat pakai beras gitu. Iya, itu aja. Oke, silakan ada yang Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung juga itu, Ustaz. Nah, kita seorang meninggal Ustaz, dihitung fidyahnya itu dari Ustaz bilang sholat gitu kan dan zakat. Nah, itu gimana Ustaz? Hitung fidyah atau zakat dia dan untuk menghitung untuk fidyahnya sholatnya dia Ustaz. Terus kedua, kita tidak tahu Ustaz, orang tua kita berapa kali dia meninggalkan sholat itu Ustaz. Nah, berapa kali puasa kita akan mengkodok sholat orang tua kita gitu Ustaz. Kemudian niatnya bagaimana? Terus kemudian terakhir, apakah juga kan ada juga kan dengan sedekah Ustaz, itu juga kan membawa orang tua kita juga kan terangkat gitu Ustaz dengan sedekah kita tadi Ustaz, atau boleh kita niatkan orang tua kita dengan sedekah kita Ustaz. Itu gimana Ustaz? Nilainya lebih mana gitu? Kita mengkodok dari sholat orang tua kita tidak sholat, atau kita lebih banyak kalau kita ada rezeki kita banyak sedekah untuk orang tua tadi. Itu ya, alhamdulillah rabbil alamin. Nanti yang lain boleh. Jadi tentang masalah fidyah salat, tentang masalah menggantikan salat oleh anaknya atau oleh orang lain. Ini dulu lebih kurang berapa 2016 kalau nggak silap ya. Kalau saya nggak lupa 2016 saya diundang di Sumatera Utara menghadiri sidang fatwa nasional daripada ulama-ulama Al-Wasliyah. Jadi dalam sidang itu kita banyak sekali membahas. Cuma saya kebetulan dipercayakan menulis tentang masalah hukum kebiri. Hukum kebiri kan ada sekarang undang-undang yang sudah diberlakukan itu. Jadi itu saya yang pertama kali membolehkan pedofilia ya. Jadi yang mereka itu ada kerusakan seksual, pelecehan seksual terhadap anak-anak, laki-laki yang pedofil saking lamanya pedofil. Jadi itu bisa dicek nanti di googling. Dulu itu kan kontroversi sangat luar biasa. Anggota DPR pun nggak semuanya setuju, dan ulama pun MUI juga mengeluarkan. Saya sudah mengeluarkan. Nanti bisa lihat di Pos Kota Jakarta. Kemudian lihat di kabarwasliyah.com. Silakan lihat tanggalnya, jamnya. Itu Presiden memberikan perpu sebelum zuhur itu ulama belum ada yang membolehkan. Bahkan Nahdlatul Ulama menentang Mesian. Mereka panggil tim medis segala macam, ya kan? Saya menulis panjang lebar, ditelepon oleh wartawan Pos Kota. Akhirnya saya tulis panjang lebar. Saya keluarkan pertama di kabarwasliyah.com, kemudian dikeluarkan oleh Pos Kota Jakarta. Jadi yang mutlak nggak boleh itu adalah kebiri permanen. Itu yang mutlak tidak boleh. Itu yang mutlak tidak boleh. Jadi kita lari sebentar ya. Itu sepakat saya. Tapi kalau untuk kebiri yang suntik itu tidak permanen. Apalagi itu adalah sanksi tambahan bagi orang yang pelaku yang residivis, bisa dikatakan udah melampaui batas ya, bukan residivis. Artinya yang udah melampaui batas. Maaf, bukan residivis. Itu pertama saya tulis. Bahkan saya sampai dibantah dengan pakar dokter juga di Sumatera Utara ketika itu. Tapi alhamdulillah dari tulisan saya itu mungkin pemerintah punya kekuatan juga untuk membuatkan perpu. Bayangkan perpu keluar, pakar kesehatan nggak sepakat, anggota DPR tidak sepakat semua.
Tapi lama-lama alhamdulillah akhirnya sepakat dan sekarang disahkan jadi undang-undang. Disahkan jadi undang-undang. Saya nggak mau panjang lebar tentang itu, terlalu banyak nanti kalau kita jabarkan kenapa itu diperbolehkan. Sekali lagi, yang tidak boleh adalah kebiri permanen, itu yang tidak boleh. Jadi memang pelaku perzinahan seksual yang sangat luar biasa, sampai itu kan peristiwanya seorang anak SD yang sudah diperkosa, dibunuh, mayatnya dicampak di Palembang itu kan. Itu luar biasa, sangat keji. Jadi nggak pantas seperti itu 20 tahun penjara. Maka dia pantas disuntik seperti itu. Belum lagi yang di Jakarta Barat, seorang anak pulang sekolah pakai baju pramuka, jalan di gang yang sunyi, diperkosa, dibunuh, mayatnya dimasukkan di kotak. Maaf, makanya saya menulis itu, silahkan. Saya ketika itu habis saya dihujat para ulama-ulama ketika saya sidang tidak setuju, tapi saya tetap pertahankan. Alhamdulillah Presiden keluarkan Perpu dan akhirnya sekarang jadi undang-undang. Itu dia ya. Itu tugas saya yang dulu. Kemudian saya juga menulis tentang masalah bagaimana menyentuh musa Al-Quran. Syarat-syaratnya pabrik, maksudnya pabrik dan sebagainya. Boleh nggak elektronik, tentang elektronik boleh nggak kita tanpa wudhu kita menyentuh menggunakan elektronik, pakai mushaf Al-Quran, apa hukumnya dan sebagainya. Udah, kita kembali kepada kebetulan ulama yang lain tentang masalah fidyah, tentang masalah salat. Itu saya tulis banyak, entah kenapa, mungkin Allah gerakkan, padahal bukan tugas saya. Saya tulis sangat panjang lebar itu, saya banyak tulisan saya tentang itu. Jadi disimpulkan, mayoritas ulama hanya Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik yang tidak ada fidyah salat. Tidak ada fidyah salat. Tidak ada salat itu digantikan. Tapi itu juga mereka bukan mengatakan bid'ah sebagaimana banyak penceramah yang di YouTube menghina qada salat, tidak ada katanya. Tidak ada fidyah salat. Mayoritas mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi membolehkan, termasuk mayoritas pendapat Imam Syafi'i, termasuk Imam Tabari. Jadi waktu kita sedikit, kalau kita jabarkan, kita jangan berdebat dalil. Cukup saya menjabarkan ulama-ulama yang berkompeten mengeluarkan istinbatul ahkam, dari ulama mujtahid sampai ulama yang dia sangat populer. Imam Tabari itu sudah 1200 tahun lebih, tafsirnya tafsir terbaik seluruh dunia. Imam Syafi'i siapa yang meragukannya? Imam Hanafi siapa yang meragukannya? Jadi jangan sampai kita merendahkan tentang masalah fidyah salat. Jadi itu bukan kalau bahasa tadi yang berkembang di masyarakat itu seolah-olah bid'ah, perbuatan yang dibuat-buat. Tidak, dasarnya sangat banyak. Jadi orang tuanya umpamanya dia tidak salat, kata Imam Hanafi, apabila dia telah meninggal dunia, dia tidak sampai sempat mengqadhonya, anaknya boleh bersedekah untuk sholat yang ditinggalkan. Jadi satu sholat, satu mud. Dikalikanlah. Kalau kita nggak tahu pasti, kita hitung-hitunglah. Ayah kita umur 70 tahun, 30 tahun nggak sholat, kalikanlah seberapa mampu kita. Kita kalikan, ternyata kalau kita beli beras mungkin 1 ton. Kita nggak mampu kita. Kita yang ada hanya 1 kilo. Itu pun dapat dari BLT. Iya, nunggu BLT dulu turun. Ya udah, 1 kilo kita mampu ngasih orang tua kita, nggak apa-apa. Ternyata 1 kilo pun nggak mampu, kita ada duit 1 biji bakwan pun jadi, niatkan untuk ayah kita, ibu kita. Coba ibu kita, ayah kita itu Pak, air mata darah membesarkan kita. Alangkah kejamnya kalau kita bakhil mengeluarkan sedekah. Coba nanti baca. Ini kalau saya baca ayat terlalu panjang kali ya. Coba nanti baca saja tentang masalah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha. Tentang masalah wajib zakat. Nanti di situ ayat berikutnya tentang sedekah. Allah akan menerima taubat seseorang dari sedekahnya. Ayat yang lain, intu bedes sadaqati fa ni'amah wa tu'tuhal fuqara fa khairun wa yukaffir ankum min sayyi'at, itu umum. Wa yukaffir an kifarat sayyi'ah,
Apa saja buruk kita? Sedekah itu kifar. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang lain, banyak sekali. Jadi sepakat. Jadi kesimpulannya mayoritas ulama boleh fidyah ya. Bagaimana cara membayarnya? Sedaya mampu kita tadi. Kita rasa-rasa orang tua kita berapa tahun dia nggak salat, berapa tahun dia korupsi, berapa tahun dia cari uang haram untuk kita bayar. Sedikit-sedikit, nggak mampu kita, ayah kita korupsi 1 miliar, kita bayar 1.000 rupiah dulu ya Allah. Yang penting ada niat kita mau bayar. Ketika kita sudah taubat, ketika kita mau qadha, ya Allah aku dulu 15 tahun nggak salat, sekarang aku taubat, aku akan qadha salat. Dia qadha sudah niat, dia taubat, mau diqadhanya baru 1 salat Pak, besok meninggal, insya Allah Allah cabut semua dosa-dosa dia yang nggak salat, karena dia sudah berniat untuk mengqadhanya. Itu dia ya. Oke, silakan Anda. Niatnya ya. Ganti niat tadi qadha untuk orang tua itu Niatnya pertama kita menunaikan untuk dosa yang besar dulu. Apa dosa besar? Rukun Islamnya dulu yang ditinggalkan. Puasanya, sholatnya itu rukun Islam. Kemudian mungkin dia pernah mencuri ibu kita, karena saking dia ingin membahagiakan kita supaya kita bisa makan, dia curi tomat di pasar, dia curi cabai tetangga 2 biji, dia curi 2 helai sayur di tetangganya. Umpama perbanyak kita sedekah atas nama orang tua kita. Sepakat ulama, tidak ada yang membantah, sedekah itu akan sampai kepada siapa saja, khususnya apalagi kepada orang tua kita. Itu dia ya. Yang mau sholat, mengkodok sholatnya Ustaz, dia kan tidak sholat, kita mau dengan melalui sedekah, melalui sholat itu. Melalui sholat boleh. Ya udah kita niatkan, oh ini mungkin orang tua saya sholat zuhurnya nggak pernah. Jadi kita setelah habis sholat zuhur lagi, niatkan untuk orang tua kita. Nah kalau mau, tapi kalau untuk Imam Hanafi boleh dibayar fidyah. Tapi sekali lagi, walaupun boleh bayar fidyah, bukan berarti orang yang tidak sholat terlepas daripada sanksi dia di akhirat nanti, tidak ada jaminan. Itu adalah kifarat, mudah-mudahan Allah angkat. Nanti dia berpikir, bisa, nanti aku kan banyak duit, nanti aku suruh anakku kasih orang sedekah semua, aku nggak usah sholat, nggak bisa. Iya, itu dia ya. Oke, silakan ada yang lain. Fadhal, silakan. Udah azan ya? Udah. Allah Taala a'lam bishawab. Tambah lagi satu. Oke, sedikit aja. Perkara zakat wajibnya kan jangan dulu dibayarkan sebelum kita turun dari sholat. Apa tadi apa? Perkara zakat fitrah gitu kan. Itu kan wajibnya itu kita bayarkan sebelum selesai sholat Id gitu kan. Zakat fitrah. Oh, terus. Ya. Terus apabila kita akan membayarkannya, itu kan kata Ustaz tadi bisa kita qadha di hari yang lain. Itu hukumnya apa ya, Pak? Tentang zakat fitrah, dia berbatas waktu. Dia ada berbatas waktu. Yang dimaksud tadi itu zakat mal. Kalau zakat fitrah, dia adalah sunnahnya sebelum imam turun daripada khutbah. Itu sepakat semua ulama. Jadi hadis sahih tentang masalah apabila imam sudah turun dari mimbar, itu termasuk sadakat minat sadakat. Makna sadakat itu adalah itu hanya istihbab, sunnah. Jadi batas akhir zakat fitrah maghrib. Apabila kita sengaja mengeluarkan zakat fitrah maghrib, sengaja haram. Waktu asar makruh. Tapi tanpa sebab sengaja, waktu maghrib batas terakhir. Apabila dilewatkan, ya kita qadha. Tapi tetap kalau sengaja berdosa. Zakat fitrah kalau sengaja kita lalaikan membayarnya haram, tapi tetap wajib diqadha. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.